Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindiani dengan nomor urut 04 dari kelas B, NIM 220305500010, program studi gizi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi dalam konseling, mata kuliah konseling gizi yang diampu oleh Bapak Mufli Wahid Hamid, SPSI, MPSI, T. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan dalam bentuk pendapat, informasi melalui kata-kata, gerak, atau isyarat, atau bisa juga disebut bahasa tubuh atau simbol dari pemberi pesan kepada penerima pesan. Kemudian dalam komunikasi terdapat 4 unsur. Yang pertama pemberi pesan, isi pesan, saluran atau media, dan penerima pesan. Pemberi pesan adalah orang yang memberikan informasi kepada orang lain atau bisa juga disebut narasumber. Namun dalam hal ini bisa juga disebut sebagai seorang konselor. Kemudian isi pesan adalah berita atau informasi yang disampaikan oleh seorang konselor kepada konseli atau penerima pesan. Kemudian saluran atau media adalah dalam hal ini berkomunikasi. Pesan yang disampaikan akan diterima oleh panca indera manusia, hingga selanjutnya pesan tersebut akan diproses dalam pikirannya dan kemudian menghasilkan sebuah timbal balik atau feedback. Dan unsur yang terakhir atau yang keempat adalah penerima pesan. Penerima pesan adalah orang yang menerima pesan atau dalam hal ini disebut sebagai seorang konseli. Untuk mengetahui apakah tujuan komunikasi tersebut tercapai atau tidak tercapai, maka diperlukan umpan balik. Aspek verbal dan non-verbal bisa digunakan bersama-sama untuk memudahkan pencapaian tujuan komunikasi tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan konseling dalam gizi. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai konseling. Konseling adalah suatu bentuk pendekatan yang digunakan dalam asuhan gizi untuk menolong individu dan keluarganya untuk memperoleh pengertian yang lebih baik tentang dirinya serta permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai konseling gizi. Konseling gizi adalah serangkaian kegiatan sebagai proses komunikasi dua arah untuk menanamkan dan meningkatkan pengertian, sikap, serta perilaku sehingga membantu klien atau pasien mengenali dan mengatasi masalah gizi melalui pengaturan makan dan minuman. Konseling gizi ini dilaksanakan oleh ahli gizi, nutrisionis atau dietitian. Setelah melakukan konseling, diharapkan individu dan keluarganya mampu mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah gizinya, termasuk perubahan pola makan serta memecahkan masalah terkait gizi ke arah kebiasaan hidup sehat. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai teori komunikasi. Teori komunikasi adalah bentuk pandangan serta strategi yang bermanfaat membentuk kerangka kerja digunakan sebagai alat mendukung kegiatan yang hendak dilakukan. Dalam proses komunikasi, teori ini memegang peranan sebagai pembina yang memiliki fungsi untuk membentuk dan merangkai kaidah komunikasi. Dalam buku teori-teori komunikasi, Aubrey B. Fisher menjelaskan ada 4 perspektif teori komunikasi. Yang pertama, perspektif mekanistis, psikologis, interaksionis, dan pragmatis. Perspektif mekanistis yaitu setiap komponen mentransformasikan fungsinya masing-masing dalam suatu garis linear dalam gerakan yang sekuensial. Proses komunikasi dapat dipandang sebagai suatu serial dari rangkaian berbagai objek yang bersifat sebab akibat. Langkah yang paling efektif untuk mengkaji suatu objek adalah mengisolasi objek itu, kemudian meneliti setiap komponen lainnya yang berfungsi atau tidak. Adapun ruang lingkupnya yaitu studi komunikasi berpusat pada saluran dan peristiwa
atau fungsi-fungsi yang terjadi akibat saluran itu, pengaruh saluran terhadap komunikasi, karakteristik sumber dan transmisi, dan sebagainya. Yang kedua, perspektif psikologis, yaitu subjektivitas manusia mempengaruhi stimulasi yang mereka terima dan hasilkan. Setiap orang dapat memodifikasi stimulus yang mereka terima. Persepsi yang datang bersama stimulus diterima secara efektif karena organisme membuat pilihan terhadap apa yang perlu direspon. Baik, yang ketiga, perspektif interaksionis, yaitu menekankan kepada tindakan manusia dalam masyarakat, memahami diri sendiri yang dimulai dari orang lain. Individu dapat dipahami melalui kegiatan interaksi dengan sesamanya dalam masyarakat. Komunikasi terjadi melalui pertukaran simbol yang berkaitan dengan satu sama lain. Hubungan sosial terbentuk melalui proses-proses komunikasi. Dan yang terakhir yaitu perspektif pragmatis, yaitu pertukaran pesan yang komunikatif, bukan pada individu, melainkan pada perilaku individu yang berinteraksi. Perilaku individu dihasilkan oleh perilaku orang lain. Dalam memahami komunikasi sebagai sistem, harus meneliti sistem perilaku. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen dalam komunikasi, dan terdapat 6 komponen-komponen komunikasi yang penting. Yang pertama, komunikator. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan atau maksud dan tujuan tertentu kepada komunikan atau penerima pesan. Yang kedua, komunikan. Komunikan adalah orang yang menerima pesan dari komunikator. Yang ketiga, pesan. Pesan adalah isi dari sesuatu yang ingin disampaikan, bisa berupa maksud dan tujuan. Yang keempat adalah media. Media adalah alat penghubung atau sarana dalam menyampaikan pesan dalam komunikasi. Yang kelima adalah feedback. Feedback adalah umpan balik atau respon dari komunikan. Yang keenam, efek adalah akibat atau pengaruh yang ditimbulkan dari komunikan setelah menerima pesan tersebut. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana bentuk komunikasi yang baik terhadap klien gizi. Menurut Richard Harness, dan Jones pada tahun 2009, cara yang dilakukan dalam komunikasi konseling pada klien yang pertama adalah komunikasi verbal. Komunikasi verbal bisa disebut dengan komunikasi dengan menggunakan percakapan. Baik, yang kedua itu komunikasi vokal. Komunikasi vokal adalah penyampaian pesan dengan volume tentang apa yang sedang terjadi atau yang sedang dirasakan konselor. Secara emosional, beberapa respon klien terhadap konselor. Dan yang ketiga yaitu komunikasi tubuh. Baik pada saat berbicara atau maupun mendengarkan, konselor berusaha untuk mengungkapkan diri melalui komunikasi dengan tubuh yang dilakukan. Seorang konselor gizi perlu memiliki rasa kesadaran diri, karena rasa kesadaran diri tentang sikap, nilai-nilai dan bias pribadi terhadap makanan dan tubuh. Kemudian harus memiliki rasa empati. Tunjukkan empati kepada klien dengan mendengarkan dengan penuh perhatian, mengerti perasaan mereka, dan merespon dengan penuh pengertian. Kemudian klarifikasi, memahami apa yang dikatakan klien dengan mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut jika diperlukan, untuk membantu memastikan bahwa tidak ada kebingungan. Kemudian kesederhanaan, sampaikan informasi gizi dengan bahasa yang sederhana dan jelas. Kemudian hindari istilah yang dapat membingungkan klien. Terakhir yaitu pendengaran aktif. Dengarkan dengan penuh perhatian apa yang dikatakan klien. Berikan umpan balik yang menunjukkan bahwa kita mendengarkan dengan baik, seperti mengangguk kepala atau mengulangi apa yang dikatakan oleh klien tersebut. Baik, itulah penjelasan singkat saya mengenai komunikasi dalam konseling gizi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk diri saya sendiri dan orang lain. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.